Hari ini kita bahas satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya fundamental banget dalam dunia ternak. Kenapa sih tenaga kita sendiri harus tetap dihitung sebagai biaya? Padahal kita ngerjain sendiri, kita nggak bayar orang. Banyak yang bilang, saya ngerjain sendiri semua jadi nggak keluar biaya. Eits, hati-hati. Itu mindset yang bisa bikin usaha ternak kelihatan untung. Padahal sebenarnya rugi secara waktu dan tenaga. Jadi begini, dalam dunia usaha yang namanya biaya itu bukan cuma uang yang keluar, tapi juga waktu, tenaga, dan pikiran. Misal kamu ternak kambing, semua kamu kerjakan sendiri, ngarit, bersihin kandang, ngasih makan, nimbang, ngitung, kemudian jual. Kalau kamu kerja 3 jam sehari buat ngurusin kandang, itu artinya kamu dalam tanda kutip mengorbankan waktu yang bisa dipakai untuk kerja lain. Nah, itu yang disebut biaya tersembunyi atau biaya tenaga sendiri. Oke, kita ambil analogi. Kalau kamu kerja jadi buruh bangunan atau jaga toko, mungkin kamu dibayar 50.000 sampai 100.000 per hari. Nah, kalau kamu 3 jam ngurus kandang, lalu bilang usaha ternak kamu untung 300.000 per bulan, tapi kamu ngabisin waktu 90 jam sebulan, itu artinya kamu dibayar cuma 3.000 sampai 4.000 per jam dari usaha ternakmu. Apakah untung? Belum tentu. Karena kamu menukar waktu produktifmu dengan hasil yang belum tentu layak. Tapi kalau kamu sadar bahwa tenaga sendiri itu biaya, kamu bisa evaluasi. Oke, bulan ini rugi tenaga, tapi tahun depan bisa mulai delegasi ke orang. Atau, saya harus tingkatkan efisiensi dalam usaha ternak kambing ini supaya saya nggak capek dan nggak pusing, nggak boncos tiap bulan. Kalau kita catat tenaga sendiri sebagai biaya, kita jadi bisa ngitung secara objektif. Berapa nilai kerja kita per hari? Layak nggak kalau dikonversi jadi uang? Kalau nanti ternak mulai besar, apa saya bisa bayar orang lain untuk gantikan saya? Misal, kamu hitung waktu kerja kamu 2 jam per hari. Nilai kerja 15.000 per jam. Maka biaya tenaga 30.000 kali 30 hari. Hasilnya sudah 900.000 per bulan. Nah, ketika kamu untung 1 juta dari ternak dan biaya tenaga kamu 900.000, artinya laba bersih kamu cuma 100.000, bukan 1 juta. Ini penting biar kamu tahu, oh saya ini untung segini karena saya kerja sendiri. Kalau nanti saya mau tinggal duduk dan menggaji orang, berarti belum jalan dengan maksimal. Banyak banget peternak pemula gagal di bagian ini. Pas awal dia kerjakan semua sendiri. Kelihatan untung. Tapi pas ternaknya nambah populasi, nambah bisnisnya, dan harus bayar orang lain, dia langsung tekor. Kenapa? Karena sejak awal mereka nggak hitung biaya tenaga. Misalnya, dulu ngurus 10 ekor bisa sendiri, tapi begitu jadi 30 ekor atau 50 ekor atau lebih, harus bayar pegawai mungkin 1 juta. Kemudian dia bingung, loh kok sekarang rugi terus? Padahal dari awal itu sebenarnya kamu sudah rugi waktu dan tenaga. Cuma nggak kamu catat dan nggak kamu hitung.
Kalau kita tidak pisahkan gaji dan laba, seringkali angka laba itu cuma nilai kerja kita sendiri. Artinya, kalau besok kita berhenti kerja, usaha langsung mati, langsung berhenti. Itu bukan bisnis mandiri, tapi pekerjaan terselubung. Analoginya, kita jadi supir di usaha sendiri, gajinya dibayar dari uang penumpang. Kalau kita berhenti nyetir, uangnya juga berhenti. Jadi bukan benar-benar bisnis. Tanpa menghitung tenaga sendiri, kita bisa merasa usaha berkembang karena saldo tabungan bertambah. Padahal yang bertambah itu hasil dari kita kerja ekstra keras, bukan dari kekuatan sistem usahanya. Begitu kita libur sebulan, semuanya berhenti. Kalau kita hitung gaji sendiri atau tenaga sendiri sebagai biaya, lalu bisnis masih untung, berarti usaha ternak kita benar-benar sehat. Kalau ternyata rugi, itu artinya kita sedang subsidi usaha dengan kerja gratis. Dan efek psikologisnya, kita lebih menghargai waktu kita sendiri. Begitu kita tahu harga dari waktu kita jadi lebih pintar memilih pekerjaan atau usaha. Kalau ada tugas atau kerjaan yang nilainya di bawah harga waktu kita, mending serahkan atau delegasikan ke orang lain. Contohnya, kalau 1 jam waktu kita setara 25.000, tapi ada pekerjaan nyapu halaman yang nilainya 10.000 per jam, lebih baik bayar orang nyapu dan kita pakai waktu kita untuk jualan kambing atau cari pembeli atau bangun pasar. Jadi teman-teman, meskipun kamu kerja sendiri di kandang, waktu dan tenaga kamu tetap punya nilai dan layak dihargai. Hitung itu sebagai biaya, bukan supaya kelihatan rugi, tapi supaya kita sadar mana yang bisa didelegasikan, berapa nilai real usaha kita, apakah nanti bisa dikembangkan jadi bisnis jangka panjang atau tidak. Kalau rugi terus ya jangan diteruskan. Kalau kamu mulai dari kecil dan kerja keras sendiri itu bagus. Tapi pastikan kamu sadar, kamu sedang investasi waktu. Dan waktu itu sangat berharga. Semoga video ini membuka mindset baru buat teman-teman semua. Jangan cuma hitung pakan dan kandang, tapi juga tenaga dan pikiranmu. Jangan lupa like, komentar, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.